Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan Pusri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya teman-teman. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, sudah dukung video-video saya. Semoga kalian semua selalu sehat walafiat ya teman-teman. Sukses selalu buat kalian. Teman-teman, masih dalam cerita yang sama, cerita mistis, cerita misteri. Karena ceritanya tidak jauh-jauh dari itu ya teman-teman. Jadi kali ini saya akan membawakan sebuah cerita nyata di mana saya mengalami kejadian mistis itu di lereng Gunung Lawu, tepatnya di daerah Blumbang. Kalian pasti tahu sendiri ya Blumbang itu ada apa. Nah, di daerah Blumbang sendiri itu ada Prenggondani. Prenggondani itu adalah salah satu tempat di lereng Gunung Lawu yang biasa dijadikan tempat tirakat oleh orang-orang yang ingin memiliki ilmu ataupun orang-orang yang ingin membersihkan dirinya, begitu teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai dari sekarang ya ceritanya. Jangan bosen-bosen ya, pantengin ceritanya, pokoknya seru. Nah, jadi ceritanya itu saya waktu itu ngikutin anak pramuka. Pramuka itu dia berkemah di daerah Blumbang. Maaf ya, ini agak buram karena mataharinya timbul tenggelam itu. Jadi ini teman-teman, mereka ini berkemah di salah satu tempat di daerah Blumbang, itu lapangan. Memang diarahkan untuk ke Prenggondani. Nah, pada waktu malamnya ini teman-teman, malam itu suasana memang dibikin sehening mungkin, seseram mungkin agar anak-anak ini tahu bahwasanya kita itu tidak bisa mengandalkan siapa-siapa di dunia ini selain untuk diri sendiri dan orang lain tuh saling keterikatan gitu teman-teman. Nah, tapi anehnya teman-teman, ada salah satu tenda itu yang selalu saya lihat itu masih saya ditungguin oleh satu wanita gitu loh teman-teman. Satu wanita itu selalu menungguin tenda itu. Tadinya saya berpikir gini, itu mungkin anak murid yang mau habis kencing atau apa, jadi dia berdiri. Tapi dia tuh selalu membelakangin tenda saya gitu teman, membelakangi. Nah, tapi selama 2 hari di situ saya pikir, aduh ini nggak mungkin nih, masa posisi dan tempatnya itu selalu begitu membelakangi tenda saya. Ingin rasanya saya tuh nyamperin teman-teman, saya mendatangin dia. Tapi ya itu tadi, takutnya anak-anak kan bertanya-tanya, karena anak-anak nanti tahu bahwasanya saya di situ hanyalah untuk menjaga mereka tetap aman. Nah, setelah anak-anak ini pulang, selang 2 hari saya ke tempat itu lagi. Terus karena saya sudah sering ke Blumbang ini teman-teman, sering ke Blumbang, ke Prenggondani juga sering. Saya datengin, terus saya bilang begini, saya pengen kok ke lapangan itu lagi, ada apa sebenarnya kan gitu. Akhirnya saya diantar teman saya ke lapangan di desa Blumbang itu. Nah, itu sekitar jam 11 malam, 11 malam. Saya tuh melihat itu wanita itu di situ. Terus saya datengin lah perempuan itu teman-teman. Saya datengin, saya tanya, siapa kamu? Saya bilang gitu kan. Siapa kamu wahai Korin? Saya bilang gitu.
Dia berbalik nih, kayak set gitu, berbalik menghadap saya. Astagfirullahaladzim. Sininya tuh teman-teman, ini nih sebelah ini banyak banget kayak belatung, jadi berjalan-jalan gitu. Jadi pengen entah saya belatung. Terus saya bilang, kamu jangan memunculkan diri berhadapan dengan saya itu seperti itu. Kamu harus berubah bentukmu menjadi lebih baik, saya bilang gitu. Terus dia menunjuk ke arah gunung. Nah, jalur yang ditunjuk ini teman-teman itu sama persis jalur di mana diketemukannya almarhum Purwanto waktu itu. Perlu diketahui teman-teman, almarhum Purwanto itu jatuh di tepian jurang, tepian kali, sungai gitu. Jadi kalau di Gunung Lawu itu kan model kalinya itu kayak bertrap gitu loh teman-teman. Jadi ini tinggi, ini pendek, ini tinggi, ada lembah-lembahnya gitu. Terus dia menunjuk ke arah sana. Menunjuk, tapi tidak berkata apa-apa teman-teman. Terus saya bilang gini, maksud kamu apa? Kamu saya nyuruh saya untuk ke sana. Saya bilang. Dia diem. Terus kalau kamu nyuruh saya ke sana, saya tidak bisa saat ini untuk ke sana. Kamu mau menunjukkan apa? Di situ kan tempatnya Purwanto, saya bilang gitu. Almarhum Purwanto. Dia menunjuk gini. Nah, kamu menyuruh saya ke sana. Terus sambil ini nih, jadi dia itu seperti bergeser teman-teman. Jadi salah ya kalau korin itu dia bisa menembus, itu salah besar. Korin itu tidak bisa menembus sesuatu. Jadi dia itu bergeser teman-teman, bergeser dan wujudnya tuh padat. Jadi kita bisa megang korin itu kalau memang kita mampu ya. Dia bergeser terus sambil matanya ini agak satu kan udah dimakan belatung ya dia. Mata sebelah kiri ini seolah-olah itu mengatakan bahwasanya kamu harus ke sini gitu. Saya bilang, ya insya Allah nanti saya ke sana. Setelah 3 hari setelah kejadian itu, saya bilang sama teman saya. Teman saya itu rumahnya di Ngargoyoso. Mas, apa? Saya pernah ditemuin perempuan di daerah Blombang, itu saya suruh ke jalurnya almarhum Purwanto waktu ditemukan itu loh mas. Lah gimana, emang mau ke sana dek? Yuk coba yuk pagi-pagi aja. Nah akhirnya teman-teman, nih akhirnya tuh minggu pagi saya bareng teman-teman saya tuh bertujuh tuh nyusuri jalurnya Purwanto lagi nih. Dari Blumbang kita naik lewat perkebunan warga, itu kita selusuri jalan. Itu memang sungai ya teman-teman, sungai tapi nggak begitu lebar, nggak begitu tuh. Nah setelah itu terdengar suara tuh kayak orang gamelan, nabuh gamelan. Saya bilang gini, udah cuekin aja. Ya ada suara gamelan. Teman saya tuh udah, dek burungnya rame banget ya. Dengar suara gamelan nggak? Lah denger, biarin aja sih. Maaf ya terganggu sama suara burung. Biarin aja sih mas, saya bilang itu. Dan terus bedek jalan lah, masa nggak jalan lagi. Saya tuh ke atas lagi jalan. Tiba-tiba teman-teman, kita itu salah fokus itu pada satu batu besar gini. Batu besar itu, nah di atasnya itu teman-teman ada seperti kalau keris, bukan keris ya, kayak kalau jadi segini nih panjangnya, sekitar 15 cm, 15 cm itu segini. Terus bilang gini, kayak kalau orang Jawa bilang tuh kayak itu loh teman-teman, apa sih namanya, yang kayak
bendo itu kayak pisau tapi agak tinggi, agak panjang, agak gede gitu loh, bendo namanya. Nah, teman saya tuh gini, dek, itu loh dek, ada pusaka gitu. Ah, mana? Itu loh di atas batu dek, neng dhuwure watu. Masa iya sih? Iya. Ayo dijemput wae. Akhirnya teman-teman saya ini berinisiatif diambil. Nah, ketika ini diambil teman-teman, memang saya terbiasa kalau ngambil barang tuh nggak langsung tangan mawaran gini. Kita ngambilnya tuh pasti pakai perantaraan kain atau daun atau apa. Nah, waktu itu kita bungkus pakai daun talus itu. Bungkus dulu mas, gue mulai. Ya, akhirnya kita bawa pulang tuh teman-teman, bawa pulang. Nggak tahu kenapa, entah kenapa, tiba-tiba nih teman-teman, mobil kita itu ngindari truk itu. Jadi kita posisi turun, kita ngindarin, kepepet, mobil kita tuh pepet, jadi nyerempet tembok batu gitu, soai gitu. Terus lo gitu. Astagfirullahaladzim. Akhirnya kita kan berhenti dulu. Ya namanya kecelakaan kan gak ada yang tahu. Terus saya bilang, aku firasat loh mas, ini bukan sebaiknya lah, sebaiknya gitu mas, aku bilang gitu kan teman-teman. Oh, terus beda nih. Ya udah, akhirnya kita pulang tuh sambil mobil sebelah kiri itu penyok, lampu penyok, bumper penyok, ya pokoknya totalan lah. Nah, malam harinya itu kan barang ini kan dipegang sama teman saya yang ngargoyo ini. Soalnya saya memang tidak mau megang barang-barang yang berbentuk besi, itu saya tidak mau, saya jarang mau pegang. Nah, hingga akhirnya teman saya yang ngargoyo ini bilang gini, dek, coba tak tayu ya. Iya mas, coba tayu apa itu. Nah, setelah ditayu malam itu kan ditayu itu datang salah satu perempuan itu mengaku sebagai namanya Rukma itu namanya. Jadi dia itu zaman kerajaan dulu, dia meninggal karena ditusuk, jadi kayak dijadikan persembahan gitu loh teman-teman, dijadikan persembahan. Terus akhirnya si Rukma ini karena dijadikan persembahan, sampai sekarang arwahnya itu nggak tenang, jadi minta untuk dikuburkan keris benda itu gitu loh. Nah, teman saya tuh bertanya, kalau mau dikuburkan di mana tempatnya? Dia bilang, si Rukma ini bilang agar dikuburkan di samping batu yang tadi, batu di mana keris itu berada, bendo itu tadi berada teman-teman. Akhirnya keesokan harinya teman saya tuh ngabarin saya lagi, dek itu loh dek, kerisnya itu saya tayuh, ternyata itu perempuan namanya Rukma. Jadi Rukma ini korban pembunuhan pada zaman kerajaan, jadi minta untuk dikuburkan. Ini adalah alat karena selama ini belum dikuburkan, dia tidak tenang jasadnya, rohnya itu nggak tenang. Akhirnya kita tuh kembali lagi ke situ teman-teman, kembali lagi ke jalur yang Purwanto itu apa? Hanya untuk ngubur ke keris ini, hanya untuk menguburkan si bendo ini tadi loh teman-teman, kita kuburkan ke situ. Akhirnya setelah dikuburkan di situ, ya sesuai permintaan si Rukma tadi, kita kubur di situ.
kita doain, Al-Fatihah kita doain. Terus teman saya ini gini, iseng-iseng gini teman-teman, Mbak Rukma, kemarin kan kita mobilnya kecelakaan Mbak, boleh dikasih 4 angka buat ngijolin, buat ganti itu Mbak, ganti apa namanya ongkos mobil gitu. Nah terus teman saya ini gini teman-teman, dia kan pakainya rokok tuh, Mbak tolong dikasih angka lah Mbak di rokok ini. Terus saya bilang stres kabeh ya. Enggak dek, barangkali aja. Lah ternyata teman-teman setelah diisep rokoknya, 3 busnya ini itu ada angkanya 578. Nah dibelilah itu angka, dan memang keluarnya itu jadi 875 gitu, jadi kebalik angka. Ya alhamdulillah dapat terus kita sampai ketawa ngeket. Terus teman saya tuh bilang nggak apa-apa yo, akhirnya kita juga diijoli gitu. Nah akhirnya setelah dikuburkan itu ternyata perempuan yang ini nih itu teman-teman pengen disempurnakan. Mungkin hal ini tidak masuk akal ya teman-teman, tidak masuk akal, tetapi inilah yang terjadi dan inilah yang kita alami, bahwasanya yang gaib itu ada dan yang gaib itu bisa berinteraksi dengan kita. Percaya atau tidak percaya bahwasanya Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya, beserta kuasanya, kita harus mempercayainya ya teman-teman. Oke teman-teman, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ceritanya tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.